Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di Madrasah Tahfidzul Quran terselenggara kegiatan seminar tafsir Al-Quran yang diadakan oleh Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ibrahimi. Bagi pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT Fakultas Dakwah dan Usuluddin kali ini menyelenggarakan kegiatan seminar tafsir Al-Quran yang bertempat di Madrasah Tahfidzul Quran. Dengan mengusung tema memetakan pesan mahasiswa IAT dalam menjawab tantangan zaman, seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap kandungan Al-Quran, serta mendorong mereka agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tafsir dalam menjawab berbagai persoalan dan dinamika kehidupan di era modern. Selanjutnya, Wisri MPDI Emsos selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Usuluddin dalam sambutannya menyampaikan motivasi kepada para hadirin sekaligus secara resmi membuka kegiatan seminar tersebut. Tidak usah khawatir dengan ilmu yang Anda dapatkan. Saya angkat topi secara pribadi. Al-Quran yang setebal itu bisa Anda hafal. Dan itu harus dibaca biar tidak hilang. Di UIN Surabaya tidak mengharuskan hafal Al-Quran 5 juz. Hanya 2 juz menghafalnya. Anda sudah menjadi sarjana Al-Quran dan tafsir. Cuma 2 juz. Di sini menangnya karena ada taksibnya. Ada lembaganya. Jadi di fakultas itu hanya ngambil formalnya. Formalnya itu apa? Ijazah. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi kalau yang mahasiswa tahfidz mau ke asrama yang lain, kami tidak merekomendasi. Ya sebaiknya tetap di asrama Tahfidzul Quran biar terus deres, tadarrus, takror. Kalau seperti saya secara umum, kalau jarang baca Al-Quran, lidah ini kaku, tidak cepat ngaji. Tapi kalau setiap waktu ada diluangkan untuk membaca Al-Quran, insya Allah lidah ini lemes untuk ngaji. Buktinya banyak. Dan tidak usah kemana-mana. Saya buktinya. Hari pertama Ramadan itu mau ngambil 1 juz setengah jam. Lama sekali. Karena jarang ngaji Al-Quran. Tapi hari ketiga, ya setengah juz bisa. 1 juz setengah jam bisa 2 juz. 1 jam itu bisa 3 juz. Terus begitu. Saya sudah, ya meskipun tidak hafal, saya sudah hatam 1 kali. Saya target 6 hari hatam. Ngajinya cuma mulai pagi sampai zuhur. Setelah zuhur nggak bisa sudah. Harus bantu-bantu di dapur. Kalau seperti kalian semua, kan masih belum ada kewajiban, tanggungan yang lain-lain. Ini tanggungannya masih bantu-bantu Kaprodi KPI, Kaprodi BPI. Kalau kalian, saya kira lebih jos. Saya bangga kepada mahasiswa, adik-adik yang mau menghafal Al-Quran. Ini suatu ilham. Anda diberi kekuatan untuk menghafal. Acara seremonial kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Yohandi MPDI Emsos selaku Wakil Dekan 2. Memasuki sesi pertama, Dr. Kiai Haji Miftahus Sudur MHI selaku narasumber menyampaikan materi mengenai pentingnya membaca dan memahami Al-Quran secara mendalam, serta menjelaskan faktor-faktor perbedaan tafsir yang disampaikan kepada peserta putra. Kitab tafsir apapun pasti nanti akan ada. Kalau madhab Syafi'iyah menafsirkan begini. Kalau madhab Hanafiyah menafsirkan begini.
Kalau madzhab Malikiyah menafsirkan begini. Nah, perbedaan penafsiran ini, kenapa kok bisa terjadi? Bagaimana ulama bisa memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, padahal Al-Qur'annya satu. Al-Qur'annya satu, bacaannya sama, tapi cara ulama menafsirkan itu berbeda-beda. Yang pertama, poin pertama, perbedaan tafsir karena perbedaan metode penafsiran, keragaman qiraat, dan variasi kaidah-kaidah bahasa Arab. Metode yang digunakan beda, qiraat yang digunakan beda. Satunya menggunakan qiraat Imam Asim, yang lainnya menggunakan qiraat imam yang lain, Imam Abu Amr atau pakai Imam Hamzah dan lain-lain. Perbedaan qiraat menyebabkan perbedaan tafsir. Demikian pula variasi kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam menafsirkan Quran, para mufassir harus mempelajari kaidah-kaidah dulu. Mulai dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, kemudian lanjut ke tingkat tertinggi ilmu usul fikih, qawaid lughawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan. Oke. Beri contoh. Ada satu contoh yang sangat populer dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Imam Asy-Syafi'i berpendapat, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, menyentuh lain jenis itu membatalkan wudu. Sedangkan madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafiyah, punya pendapat menyentuh lawan jenis, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Ini semua karena perbedaan dalam menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah apa? Bacanya dulu ya. Ayatnya adalah faman kana minkum wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa. Atau kalian sudah menyentuh para wanita, menyentuh lawan jenis. Nah, kok bisa lamastum artinya kalian menyentuh? Yang menyentuh maknanya. Kok bisa Imam Asy-Syafi'i punya masuk akal Imam Asy-Syafi'i karena maknanya menyentuh, sehingga berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu, menyentuh kulit karena lamasa itu menyentuh kulit. Kok bisa Imam Abu Hanifah berbeda pendapat? Imam Abu Hanifah berpendapat aulamastum itu maknanya adalah begitu-begitu. Nah, paham begitu ya? Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Aulamastum atau kalian berjima, bersetubuh, berhubungan badan dengan istri kalian. Lamasa kok dimaknai berjima, lamasa kok dimaknai berhubungan badan. Nah, karena Imam Abu Hanifah punya kaidah bahasa bahwa sebuah kata lamasa ini, karena ini sebuah lafaz yang umum di bahasa Arab, umum digunakan sebagai lafaz majaz. Umum secara umum di masyarakat Arab menggunakan lamasa untuk makna majaz. Apa majaznya? Lamastum makna majaznya kalian melakukan hubungan badan. Kalian melakukan hubungan intim dengan istri kalian. Oke. Analoginya seperti bahasa Madura. Bahasa Madura itu beda kata ngalak. Kata ngalak ya. Kata ngalak artinya mengambil. Ngalak buku, ngalak buku, ngalak kopi, ngalak lampi. Oke, ngalak itu mengambil. Tapi dalam masyarakat Madura, kata ngalak itu juga punya makna majaz. Ketika temannya bilang ke Kacana, mari ngalak bun. Nah ini mari ngalak ini apa maknanya? Bisa saja hakikat, bisa saja majaz. Apalagi malam pertama dulu akabin, kemarin akad, malamnya ditanya temannya, mari ngalak. Pasti mengarahnya kepada makna majaz. Demikian pula aula mastumulisa itu, aula mastumulisa dalam pandangan madzhab Syafi'iyah tetap menggunakan hakikat, berarti bersentuhan kulit. Kenapa kok madzhab Syafi'iyah menggunakan memaknai hakikat? Karena berdasarkan kaidah yang digunakan adalah kaidah bahwa al-haqiqatu adalah dasar dalam menafsirkan Quran. Semua Al-Quran harus dimaknai lafaz hakikat. Tidak boleh pakai majaz kecuali ada dalil-dalil
yang menunjukkan bahwa ini maknanya majas. Itu kaidah bahasa yang digunakan mazhab Syafi'iyah. Pokoknya hakikat nggak boleh dipakai. Pokoknya majas nggak boleh dipakai. Kecuali ada dalil-dalil yang membolehkan, yang menunjukkan penggunaan majas. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, semua lafaz-lafaz di Al-Quran harus dimaknai hakikat. Tidak boleh majas kecuali memang menghendaki majas, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada makna majas. Nah, dalam pandangan Syafi'iyah, aula masdun nisa ini tidak perlu majas. Tetap ini harus tetap menggunakan hakikat, sehingga pendapatnya menyentuh kulit wanita itu membatalkan wudu. Kalau mazhab Hanafiyah gimana? Mazhab Hanafiyah itu menggunakan kaidah yang berbeda. Mereka punya kaidah bahwa al-majazul masyhur, majas yang populer di masyarakat itu aghlab, bisa mengalahkan lil haqiqah kepada makna hakikat. Kalau ada sebuah majas di masyarakat yang bersifat umum, semua orang menggunakan majas itu di bangsa Arab, maka itu lebih unggul daripada hakikat. Itu yang digunakan mazhab Hanafiyah. Sehingga mazhab Hanafiyah menafsirkan aula masdun nisa dengan tafsir majas, atau kalian sudah melakukan hubungan begitu-begitu, hubungan istri, hubungan badan dengan istri kalian. Alhamdulillah, kami santri Tahfidzul Quran telah mengikuti acara seminar tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Dengan diselenggarakan acara seminar ini, banyak ilmu yang kami dapatkan, yaitu seperti mempelajari tafsir Al-Quran, serta bagaimana Al-Quran menjawab tantangan zaman. Harapan kami, semoga acara seminar tafsir Al-Quran ini bisa diterapkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga kami para santri dapat menerapkan ilmu yang kami peroleh di acara seminar ini. Kemudian ba'da zuhur dengan narasumber yang sama, materi kembali disampaikan kepada peserta putri agar seluruh peserta memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Sebagai peserta seminar tafsir Al-Quran, merasa sangat bersyukur karena dapat mengikuti seminar ini. Selain mendapat ilmu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami dapat mengeluarkan keluh kesah kami dan semuanya terjawab dengan narasumber yang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Antara narasumber Kiai Haji Miftahus Surur dengan kami para audiens sangat intens karena kami sama-sama merasakan bagaimana rasanya menjadi penghafal Al-Quran dan akan menyelami tafsirnya. Harapan saya dalam mengikuti seminar ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang sesuai dengan perspektif Al-Quran dan dapat menjawab tantangan zaman. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa IAT mampu memetakan pesan-pesan Al-Quran serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. S3 TV melaporkan.